Kali ini saya akan sharing cara memasak yang tepat makanan legendaris dari Jawa Timur, yaitu rawon, agar dagingnya empuk, warnanya khas, hitam pekat dan gurih. Simak terus videonya sampai selesai ya, jangan di skip. Untuk bahan-bahannya, ini ada daging, tapi saya pakai bagian yang sandung lamur ya guys. Ada bagian lemaknya yang super gurih kalau kita bikin kuah. Nah, ini ada kayu manis sekitar 3 ruas, daun jeruk 6 lembar, daun salam 6 lembar, serai geprek 1 batang. Lalu ada bahan yang mau kita haluskan nih guys, kemiri 4 biji, kunyit 2 ruas, kencur 2 ruas, laos 1 ruas, jahe 1 ruas, bawang merah 14 siung, bawang putih 4 siung. Yang paling penting di sini kita pakai kluwek ya guys. Saya pakai 7 biji kluwek. Nah, pilih yang rasanya tidak pahit ya guys. Kalau pahit jangan dipakai, nanti rasanya jadi nggak enak. Nah, cangkangnya tuh kayak gini guys sebelum kita pecahin. Terus bumbunya ada garam. Garamnya setengah sendok makan dan juga penyedap rasa 1 sendok teh. Lalu nanti kita pakai kecap 4 sendok makan dan gula merah 1 sendok makan, ketumbar 1 sendok teh, jinten setengah sendok teh. Lalu bahan pelengkapnya ada kecambah nih guys, terus daun bawang dan bawang goreng, terus ada telur asin juga dan daun bawang yang kecil-kecil kayak gini guys. Kalau nggak ada pakai daun bawang biasa aja. Terus ada air 3 liter dan mecin setengah sendok teh. Oh ya, sebelum kita lanjut teman-teman, boleh save dulu resep rawon otentik ini di channel YouTube teman-teman. Mana tahu nanti mau masak gak kecarian lagi resepnya. Yang baru bergabung juga silahkan di subscribe dulu ya channel Bunda Amanda. Akan ada 2 resep di setiap minggunya yang akan saya upload ya guys, jadi stay tune terus. Jangan lupa klik tanda lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru. Nah, ini dagingnya kita rebus atau kita presto dulu nih guys, pakai air secukupnya aja sampai dagingnya terendam. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai panci presto, bisa pakai panci biasa asal tertutup rapat ya guys. Jangan lupa kasih sedikit garam. Sini saya pakai setengah sendok makan garam ya. Oke deh, kita presto dulu. Oh ya, berulang kali saya ingatkan teman-teman, kalau pakai panci presto jangan pernah dibuka tutup pada saat proses masak sedang berlangsung ya, karena itu berbahaya. Kalau pancinya sudah mengeluarkan suara mendesis, nah ini kita tunggu selama 1 jam dagingnya supaya jadi empuk. Lanjut kita sangrai bahan-bahan rempah-rempahnya nih guys supaya aromanya makin keluar. Kemirinya kita sangrai sampai kecoklatan ya. Lalu masukkan juga ketumbar dan jintennya, kita aduk-aduk terus. Ini bakalan meledak-meletup ya guys, tapi tenang aja, nggak sakit kok, cuman kaget aja. Terus kayu manisnya juga kita sangrai supaya makin nyengat gitu ya guys. Pada saat dimasak tuh aromanya makin menjadi-jadi gitu. Jadi kalau memasak rawon daging itu guys, supaya rasanya itu jadi autentik, bener-bener mirip kayak rawon Surabaya. Nah, rempah-rempahnya ini kuncinya guys. Aroma dan rasanya bakalan jadi khas rawon Jawa Timur. Oke, selanjutnya kita mau hancurin kluweknya nih guys. Kluweknya mau kita banyak-banyakin karena saya dapat kluwek yang padat kayak gini bentuknya. Sebenarnya sih ada juga yang cair gitu ya guys, tapi di sini jarang banget, susah mau nyari yang kluweknya bener-bener bagus gitu teksturnya. Jadi ini salah satu tipsnya ya, supaya kluweknya itu gampang hancur. Kita kasih air panas. Nah, kita banyak-banyakin kayak gini sebelum dihaluskan ya guys. Dan ini saya udah cicip ya guys, rasanya tidak ada yang pahit sama sekali, jadi saya pakai untuk masak rawon. Oke, sekarang kita ulek bahan-bahan yang tadi udah kita sangrai nih guys. Halusinnya bisa pakai ulekan atau di blender ya. Terus ada kunyit kencur, jahe dan laos atau lengkuas, bawang putih, bawang merah, semua kita haluskan ya guys. Tapi kalau teman-teman bikinnya agak banyak dari ini, mungkin bumbunya bakalan juga lebih banyak ya. Bisa pakai blender supaya lebih cepat dan hemat tenaga. Oke. Nah, kalau semua bahannya sudah halus kayak gini, langsung kita masukin kluweknya ya guys, yang udah kita banyak-banyak tadi. Lanjut kita haluskan pakai ulekan sampai benar-benar halus ya, supaya nanti pas makan lebih nyaman di mulut. Nah, usahakan milih kluweknya itu jangan pas-pasan dengan jumlah yang mau kita pakai ya guys. Dilebihkan aja kluweknya karena ini saya beli 14 biji dan yang bagus hanya 7 butir guys. Oke deh, udah 1 jam nih kita presto dagingnya. Tunggu sampai uap
uapnya benar-benar hilang dan gak ada suara mendesis lagi, baru boleh kita buka ya guys tutup panci prestonya. Dijamin daging sandung lamur kalian pasti matang dan empuk paripurna setelah di presto 1 jam setelah mendesis ya guys panci prestonya itu. Jadi dia nggak hancur, nggak kelembekan, dan juga nggak keras. Jadi pas banget empuk dagingnya itu, dan lemak-lemaknya juga kenyal dan empuk ya guys. Ini enak banget loh guys. Lanjut kita siapkan bahan-bahan pelengkapnya nih guys, kayak daun bawang kita iris kecil-kecil aja kayak gini buat taburan nanti pada saat penyajian rawonnya ya, supaya makin rame dan seger banget. Nah ini dagingnya yang udah kita presto tadi super lembut ya guys, teman-teman bisa lihat di sini saya nggak sama sekali nggak kesulitan motong dagingnya, makanya dari itu tadi nggak apa-apa direbus gede-gede dagingnya itu ya guys, supaya nanti pada saat kita motong lebih mudah setelah di presto daripada kita potong dulu kecil-kecil dagingnya sebelum di presto atau direbus. Itu memakan waktu yang cukup lama, jadi nggak masalah nggak dipotong di awal, tapi pas kita potong setelah direbus atau di presto itu lebih mudah dan hemat tenaga ya guys. Tuh lemaknya juga nggak susah dipotong ya, pokoknya ini empuknya pas banget guys, cantik banget daging sandung lamur ini dan gurih, aromanya juga khas banget. Tapi misalkan teman-teman sama sekali nggak suka lemak dari daging sapi atau daging apapun, nah itu teman-teman bisa pakai sandung lamur ini berapa gram aja gitu, kayak hanya untuk kaldunya aja di kuah rawonnya, tapi dibanyakin bagian daging khasnya gitu. Pokoknya harus tetap ada lemak sandung lamurnya ini ya guys, supaya kaldunya itu makin gurih. Tapi ini saya nggak maksain ya guys, itu terpulang dari selera teman-teman aja. Kalau nggak suka ya skip aja, pakai aja daging khasnya semua. Oke, lanjut kita mau tumis bahan-bahan yang sudah kita haluskan. Kita pakai minyak goreng secukupnya ya guys, disesuaikan dengan banyaknya bumbu bahan halus yang mau kita tumis. Nah ini mau saya tumis semuanya sampai benar-benar mateng ya guys, sampai bau langunya hilang ya guys. Bau langu itu ini semuanya saya masukin ya, terus kita aduk-aduk aja terus, jangan ditinggal nanti gosong atau lengket. Apalagi saya pakai panci stainless kayak gini guys, yang mudah banget nyerap panas, jadi bakalan cepet mateng bahan-bahannya ini. Makanya kita harus aduk terus sampai bener-bener bumbunya itu menyusut gitu ya guys, teksturnya itu nggak menggumpal lagi, tapi lebih ke mateng dan aromanya tuh makin keluar semua. Makin banyak keluak yang kita pakai akan makin hitam ya guys, warna rawonnya itu makin bagus hitam pekatnya, yang penting nggak ait keluaknya itu. Nah ini bumbu halusnya udah mateng ya guys, lanjut kita masukin daun jeruk yang sudah diremak-remak, daun salam, makin wangi lagi kita pakai serai geprek ya guys, aduk-aduk lagi sampai aromanya keluar. Kalau sudah tercium harum semerbaknya, lanjut kita masukin air bekas rebusan si daging tadi ya guys. Nah ini bakalan gurih banget, semuanya kita masukin, dan kalau mau lebih banyak lagi airnya silahkan ditambah ya guys. Oh ya, sebelum menuang air ke dalam pancinya ini, api kompornya dikecilin dulu ya guys, supaya airnya itu nggak kaget, nggak muncrat-muncrat gitu. Nah ini saya tambahkan air 1 liter ya guys, jadi jumlah total semua yang saya pakai airnya itu ada 3 liter, dan itu sudah saya tulis di deskripsi ya. Lanjut kita masukin daging sandung lamurnya nih guys, yang udah di presto alias direbus tadi ke dalam kuahnya. Nah ini kompornya masih hidup ya guys. Langsung kita tambahkan kecap dan gula merahnya ya guys. Ini kita kasih secukupnya aja dulu, nanti kita cicip, kalau ada yang kurang baru kita tambahkan juga ya di akhir. Lanjut masukin garam dan penyedap rasa, aduk-aduk sampai si gula merahnya dan kawan-kawannya alias bumbu perasa lainnya larut di dalam kuah rawonnya ya. Nah ini tadi aku udah koreksi rasa guys, jadi ada yang kurang, saya tambahin garam dan juga sedikit mecin ya guys. Nah ini terserah teman-teman, kalau soal rasa mungkin kita bisa berbeda ya guys, karena beda lidah, beda selera kan, jadi sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau teman-teman suka mecin ya ditambahin, kalau enggak di skip juga nggak masalah, karena sebenarnya ini kaldu dari kuahnya itu bener-bener udah gurih banget dan udah enak tanpa penyedap rasa. Lanjut ini saya tambahin kecapnya ya guys, pokoknya semua udah saya tulis di deskripsi, jadi itu total semua yang saya pakai.
di resep ini, oke? Wih, lihat deh dagingnya tuh udah berubah jadi warna kecoklatan ya guys. Bener-bener ini tuh mirip sama rawon yang saya beli di Sidoarjo guys. Kuahnya, wanginya, aromanya bener-bener menggoda selera makan ya. Nah ini tuh rasanya udah pas, mari kita coba. Aroma rempahnya bener-bener menggugah selera makan ya guys. Warnanya juga cakep banget, kuah dan dagingnya bener-bener perpaduan yang sangat pas apalagi kalau dimakan lagi musim hujan nih, anget-anget. Bener-bener nikmat sekali. Dagingnya empuk dan ada kenyal-kenyalnya dari lemak sandung lamurnya itu guys. Gurih banget, kuahnya juga ada manis-manis gurih, dan rasanya itu memang bener-bener khas rawon Jawa Timur ya guys. Pokoknya jangan pelit bumbu deh guys kalau masak, yang penting nggak kebanyakan dan jangan kedikitan juga, supaya rasanya tuh pas di lidah dan enak banget aromanya. Ditambah lagi ini tuh dimakan pakai telur asin dan tauge kecil-kecil, kecambah kecil kayak gini guys. Yummy banget. Rasanya bener-bener autentik rawon Jawa Timur ya guys. Warna kuahnya hitam, pekat, aromanya wangi rempah-rempah. Pokoknya perfect banget. Langsung aja teman-teman coba di rumah. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik terakhir video ini ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa tonton video lainnya yang ada di channel Bunda Amanda. See you next video guys. Terima kasih.